Ya, mie instannya expire deh. Kopi instan juga. Ini lagi kecap asin. Sama. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menghadirkan video baru. Terima kasih untuk yang sudah klik videonya. Setiap saran, komentar, tanda like, dan subscribe sangat berguna sekali dan saya hargai untuk channel ini ya. Sekarang gimana kalau kita coba cek stok makanan yang ada di rumah, yang ada di kulkas, lemari makan yang ada di laci. Siapa tahu ada yang sudah tidak layak dikonsumsi karena sudah kadaluarsa. Dan tips terhindar dari makanan kadaluarsa adalah tema video kali ini. Oke, kadaluarsa adalah salah satu istilah yang sangat lazim digunakan dalam keseharian dan umumnya diartikan untuk sesuatu yang sudah melewati batas tempo. Dan penggunaannya juga sering dikaitkan dengan produk makanan, minuman, bisa juga perawatan dan juga kesehatan. Masa kadaluarsa, teman-teman, pada dasarnya merupakan patokan batas aman. Apakah makanan itu masih bisa dimakan atau tidak? Sehingga kalau sudah lewat masa kadaluarsa, sebaiknya tidak dikonsumsi. Penyebab makanan kadaluarsa itu biasanya tidak berfungsinya lagi bahan pengawet yang terdapat pada makanan ataupun minuman, dan sehingga bisa terjadi reaksi-reaksi kimia, zat kimia beracun yang terkandung pada makanan dalam jenjang waktu tertentu. Ciri-ciri makanan kadaluarsa itu nggak terlalu susah ya. Kadang memang sudah kelihatan warnanya itu berubah warnanya menjadi kusam, nggak bersih lagi. Kadang juga berjamur ya, berubah warna dan juga berubah rasa. Akibat kalau kita terlanjur mengkonsumsi produk kadaluarsa, biasanya itu perutnya kram ya. Perutnya kram yang parah, bisa juga muntah, pusing, kelayangan, diare, bahkan demam. Teman-teman, kadaluarsa berfungsi untuk menunjukkan batas waktu terbaik untuk mengkonsumsi makanan-makanan tertentu. Teman-teman setia, saat membeli produk makanan ataupun minuman kemasan, selain kita cek harga, sebaiknya juga dilihat tanggal kadaluarsanya. Karena memang biasanya dalam setiap kemasan itu sudah tertera macam-macam keterangan ya, bisa expire date, bisa best before, use by date. Karena apa teman-teman? Karena setiap jenis produk makanan itu memiliki masa tenggangnya untuk layak tidaknya dikonsumsi. Dan contoh misalkan expire date ya, ataupun tanggal kadaluarsa. Cara membacanya, misalkan ada biskuit expire date atau tanggal kadaluarsanya itu tertera 1 Januari 2023. Artinya setelah tanggal 1 Januari 2023 makanan tadi sudah melewati tanggal kadaluarsa dan tidak aman untuk dikonsumsi. Nah, kalau best before, misalkan biskuit best before-nya itu 31 Maret 2023. Artinya kalau biskuit itu ternyata masih bisa kita makan, tapi kualitas, tekstur, aroma, rasanya itu sudah tidak sebaik sebelum tanggal best before-nya. Misalkan tanggal best before-nya itu kan 31 Maret 2023. Jadi sebelum itu rasanya masih enak, setelah itu ya begitu. Rasa, kualitas, tekstur, aroma juga berkurang. Kalau use by date itu biasanya digunakan untuk bahan makanan yang mudah busuk, kayak daging ya, betul. Ada susu, buah, ikan. Use by date diartikan tanggal maksimal suatu produk dapat dikonsumsi secara aman. Makanan yang sudah melewati tanggal use by date-nya itu tidak boleh dikonsumsi karena dapat menyebabkan infeksi. Oke, sebenarnya nggak sulit-sulit amat sih untuk mengetahui masa kadaluarsa dari setiap bahan makanan. Tips yang pertama, selalu cek tanggal kadaluarsanya ya. Saat kita berbelanja, bukan apa-apa, biasanya tuh kita lebih fokus sama harga nih, sama label harga, sama rasa makanan, varian makanannya. Padahal kita mengetahui ataupun mengecek tanggal kadaluarsa juga jauh lebih penting.
Teman-teman sebaiknya pilih tanggal kadaluarsa juga yang paling lama ya, biar awet sama tahan lama. Dan mulai sekarang biasakan cek tanggal kadaluarsa saat berbelanja. Berikutnya, teman-teman, yang bisa kita lakukan biar kita terhindar dari makanan-makanan kadaluarsa ya. Ketika kita menyimpan makanan setelah cek tanggal kadaluarsanya dan sudah aman nih, ketika kita menyimpan stok makanan akan lebih baik untuk memberikan label atau keterangan nih pada setiap makanan yang akan disimpan. Tujuannya untuk mengingatkan kita makanan mana yang sebaiknya lebih cepat dimakan ataupun untuk dimasak. Ada lagi nih tipsnya, itu teliti sebelum membeli. Artinya teman-teman, sebelum kita mengkonsumsi makanan minuman yang kita beli nih, terutama yang kemasan ya, kita beli di warung kek, di pasar, di toko, atau di mall, di swalayan, akan lebih baik lebih selektif sebelum membeli. Artinya teliti sebelum membeli itu juga sangat penting. Oke, sebagian besar makanan ataupun minuman instan ataupun kemasan itu memiliki tanggal kadaluarsa untuk membantu penjual dan juga konsumen mengetahui berapa lama setiap produk itu aman untuk dikonsumsi. Dan kalau kita berbelanja nih bahan makanan basah kayak sayur, buah, ikan ataupun daging, hal berikutnya agar kita aman mengkonsumsinya adalah ketika berbelanja nih, pastikan bahan makannya itu masih baik ya, masih kelihatan baik, fresh, seger. Terus sebelum memasaknya, semua bahan makanan itu perlu dicuci dengan baik dan benar. Langkah pencucian harus dilakukan untuk mencegah zat patogen masuk ke dalam makanan. Makanan adalah kebutuhan pokok setiap individu. Tapi harus dipastikan setiap kali kita menyantap makanan haruslah memiliki kandungan gizi yang cukup dan terhindar dari berbagai macam bahan makanan yang berbahaya. Teman-teman, bila informasi ini dirasa bermanfaat, boleh bantu share videonya dan juga subscribe. Terima kasih atas dukungannya pada channel ini. Tetap sehat, semangat, dan juga bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.